Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan tentang analisis model pengukuran dan perhitungan produktivitas menggunakan pendekatan model pada PT Sukses Jaya Abadi. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bista Maulana Rizkiansyah dengan NIM 14123000103. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama. Yang pertama yaitu di sini adalah latar belakang. PT Sumber Jaya Abadi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi yang sangat bergantung pada efisiensi penggunaan sumber daya seperti tenaga kerja, modal, energi, dan juga material dalam menjalankan operasionalnya. Dalam menghadapi persaingan industri yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk terus meningkatkan kinerja dan produktivitasnya agar tetap mampu bersaing dan mencapai keuntungan yang optimal. Produktivitas menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan perusahaan karena mencerminkan perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode pengukuran yang tepat untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya tersebut. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode Mundell yang mampu mengukur indeks produktivitas dengan membandingkan kinerja antara periode dasar dan periode yang diukur. Dengan menggunakan pendekatan ini, PT Sumber Jaya Abadi dapat mengetahui perubahan produktivitas pada setiap komponen input serta mengidentifikasi bagian yang mengalami peningkatan maupun penurunan. Di sini ada data input dan juga data output. Yang pertama ada banyaknya output per unit itu 1.200 dan 1.800, jam tenaga kerja langsung 2.400 3.600, ongkos tenaga kerja langsung 24.000 dan 30.000, penyusutan modal 8.000 dan 9.000, nilai buku modal 20.000 40.000, ongkos total langsung 35.000 dan 45.000, ongkos total keseluruhan atau langsung dan tidak langsung sebesar 50.000 dan juga 65.000. Energi yang digunakan sebesar 1.200 dan juga 1.600. Material yang digunakan 12.000 dan 18.000. Untuk biaya perawatannya sebesar 5.000 dan juga 7.000. Di sini ada rumusan masalah. Yang nomor satu adalah hitunglah indeks produktivitas sebagai berikut. Yang pertama, yang A adalah jam tenaga kerja, B ongkos tenaga kerja langsung, C untuk penyusutan modal, D nilai buku modal, E ongkos langsung, F untuk ongkos total keseluruhan, G untuk energi, H untuk material, I untuk biaya perawatan. Nomor dua yaitu buatlah rekapitulasi hasil untuk perhitungan indeks produktivitas. Dan nomor tiga, buatlah kesimpulan dari hasil perhitungan indeks produktivitas. Penyelesaian permasalahan di sini menggunakan rumus perhitungan indeks produktivitas dengan pendekatan Mundell. Bentuk pengukuran pertama merupakan rasio antara indeks performansi pada periode pengukuran dan juga indeks performansi pada periode dasar. Bentuk satu, rumusnya yaitu indeks produktivitas sama dengan AUMP dibagi AUMP dibagi RIMP dibagi AUBP dibagi RIBP dikali 100. Di mana IP itu adalah indeks produktivitas. Sedangkan output AUMP, output agregat untuk periode yang diukur. AORP, output agregat untuk periode dasar. Input RIMP, input-input untuk periode yang diukur. RIBP, input-input untuk periode yang dasar. Penyelesaian pertama yang A adalah indeks produktivitas untuk jam tenaga kerja. Seperti yang ada di layar. Ini AOMP dibagi RIMP, AOBP dibagi RIBP dikali 100. Jadi 1.800 dibagi dengan 3.600 dibagi 1.200 dibagi 2.400 dikali 100. Dan jam tenaga kerja ketemunya 100. Selanjutnya pada yang B, indeks produktivitas untuk ongkos tenaga kerja langsung. Perhitungan indeks produktivitas ongkos tenaga kerja langsung
Sama seperti yang tadi. Jadi tinggal 1.800 dibagi dengan 30.000 dibagi 1.200 dibagi 24.000 dikali 100. Dengan total yang dihasilkan dari eh, pembagian dan juga perkalian tersebut yaitu sebesar 120. Untuk yang C, indeks produktivitas penyusutan modal. Indeks produktivitas penyusutan modal sama seperti yang tadi juga 1.800 dibagi 9.000 dibagi 1.200 dibagi 8.000 dikali 100 dan hasilnya 133,33. Untuk yang D, nilai buku modal. Indeks produktivitas nilai buku modal sama seperti yang tadi 1.800 dibagi 40.000 dibagi 1.200 dibagi 20.000 dikali 100 dengan hasilnya 75.000 sama seperti yang tadi dibagi dan juga dikali dengan 100 maka ongkos total langsungnya ketemu dengan harga 117.000,64 117,64 sorry. Untuk indeks produktivitas total keseluruhan sama 1.800 dibagi 65.000 dibagi 1.200 dibagi 50.000 dikali 100 dengan indeks produktivitas ongkos total keseluruhan sebesar 112,5. Untuk yang G, 1.800 dibagi 1.600 dibagi 1.200 dibagi 1.200 dikali 100 dengan energi yang dihasilkan sebesar 112,5. Yang H untuk material, perhitungan indeks produktivitas material 1.800 dibagi 18.000 dibagi 1.200 dibagi 12.000 dikali dengan 100 ketemu IP materialnya sebesar 100. Untuk yang biaya perawatan sama seperti yang tadi rumusnya 1.800 dibagi 7.000 dibagi 1.200 dibagi 5.000 dikali dengan 100 maka ketemu 104,16. Baik, di sini ada rekapitulasi hasil untuk perhitungan indeks produktivitas. Untuk yang pertama, pada jam tenaga kerja, pada periode yang dasar yang pertama, itu nilai tetap yaitu 100. Untuk periode yang kedua, yaitu yang periode yang diukur sebesar 100. Jadi yang nomor 2 jam tenaga kerja 100 dikurang dengan 100 sama dengan 0. Untuk yang nomor 3 ongkos tenaga kerja langsung tetap 100 dengan periode kedua ya, yang diukur sebesar 120. Jadi 120 dikurangi dengan 100 sama dengan positif 20. Jadi yang selanjutnya ada penyusutan modal. Periode yang kedua 133,33 dikurangi dengan periode yang pertama sebesar 100. Jadi hasilnya positif 33,33. Untuk IP indeks produktivitas nilai buku modal pada periode yang kedua 75 dikurangi dengan periode yang pertama 100 sama dengan minus 25. Untuk yang keenam IP ongkos total langsung dengan periode yang kedua 117,64 dikurangi dengan periode yang pertama 100 sama dengan hasilnya plus 17,64. Ongkos total keseluruhannya 112,5 dengan periode yang kedua dengan dikurangi periode yang pertama yaitu 100 sama dengan plus 12,5. Yang IP energi sama 112 hasilnya sama dikurangi dengan periode yang pertama 100 plus hasilnya plus 12,5. IP material 100 yang untuk periode yang kedua dan untuk yang periode pertama 100 jadi sama dengan 0. Untuk biaya perawatannya 104,16 untuk periode yang kedua, periode yang diukur, dikurangi dengan periode yang pertama, periode dasar. Jadi 104,16 dikurangi 100 sama dengan plus 4,16. Kesimpulan dari eh, perhitungan indeks produktivitas tersebut didapatkan bahwa IP jam tenaga kerja
tidak mengalami perubahan IP, yaitu nol dengan penjelasan IP tetap. Untuk yang ketiga, IP ongkos tenaga kerja langsung positif 20 atau plus 20. Berarti penjelasannya itu dia mengalami kenaikan sebesar 20%. Untuk yang penyusutan modal positif plus plus juga 33,33. Berarti dia mengalami kenaikan sebesar 33,33%. Nilai buku modal minus 25, dia mengalami penurunan sebesar 25%. IP ongkos total langsung plus 17,64 mengalami kenaikan sebesar 17,64%. Untuk IP ongkos total keseluruhan plus 12,5, dia mengalami kenaikan sebesar 12,5%. Dan sama juga dengan energi, dia juga naik dengan angka 12,5%. Untuk yang materialnya, dia tetap nol karena sama-sama 100 dikurangi. Dan untuk biaya perawatannya, dia mengalami kenaikan sebesar 4,16. Di sini kesimpulan dari perhitungan indeks produktivitas tersebut. Jadi didapati bahwa yang pertama, indeks produktivitas jam tenaga kerja adalah tetap. Hal ini disebabkan nilai indeks produktivitas pada periode 2 atau periode yang diukur adalah sama dengan nilai IP pada periode yang pertama atau periode dasar. Yang kedua, indeks produktivitas ongkos tenaga kerja langsung mengalami kenaikan sebesar 20%. Hal ini disebabkan nilai IP pada periode yang kedua lebih besar daripada periode yang pertama. Yang ketiga, indeks produktivitas penyusutan modal mengalami kenaikan sebesar 33,33%. Hal ini disebabkan juga karena periode yang diukur lebih besar daripada periode yang pertama yang dasar. Yang keempat, indeks produktivitas nilai buku modal juga tidak juga, sorry, buku modal mengalami penurunan sebesar 25%. Hal ini disebabkan nilai IP periode yang kedua diukur lebih besar daripada nilai periode yang pertama dasar. Yang kelima, indeks produktivitas ongkos langsung mengalami kenaikan sebesar 17,64. Hal ini disebabkan karena periode yang kedua lebih besar daripada nilai periode yang dasar. Keenam, ongkos keseluruhan juga mengalami kenaikan sebesar 12,5%. Hal ini juga sama. eh, Periode yang kedua lebih besar daripada periode yang pertama. Untuk energi mengalami kenaikan sebesar 12,5% sama juga karena periode yang kedua lebih besar daripada yang periode yang pertama. Indeks yang selanjutnya adalah material. Indeks produktivitasnya adalah tetap. Hal ini disebabkan nilai API pada periode yang kedua sama dengan API pada periode yang pertama yang dasar. Yang terakhir yaitu indeks produktivitas biaya perawatan mengalami kenaikan sebesar 4,16%. Hal ini disebabkan nilai API pada periode yang kedua lebih besar daripada nilai API pada periode yang dasar. Sorry, untuk yang nilai buku modal mengalami penurunan sebesar 25%. Hal ini disebabkan nilai API pada periode yang kedua lebih kecil daripada yang pertama. Sorry, itu salah. Lebih besar. Sorry, salah. Baik, mungkin. Baik, presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata maupun penulisan maupun kesimpulan saya tadi salah, mungkin saya akan revisi. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.